Usai divonis bebas dan menghirup udara bebas di luar terali besi Hotel Prodeo pada tanggal 24 Juli tahun 2924 yang lalu, Gregorius Ronald Tanur, bakalan akan dipenjara lagi lantaran kasasi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya sudah terjawab oleh Mahkamah Agung yakni Majelis Kasasi telah memutus perkara tersebut dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454 PIT, B, 2024 PNSB tanggal 24 Juli tahun 2024 tersebut. Mengadili sendiri, menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur anak dari Edward Tanur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penganiayaan mengakibatkan mati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Eksekusi atas perkara Gregorius Ronald Tanur anak dari Edward Tanur dapat dilakukan oleh jaksa dengan petikan putusan setelah dikirim ke Pengadilan Pengaju PN Surabaya, SEMA nomor 2 tahun 2010. Setelah proses minutasi selesai di Kepanitraan MA, salinan resmi dan bundel A akan dikirim ke Pengadilan Pengaju yaitu Pengadilan Negeri Surabaya, dan tanggal minutasi dan tanggal kirim akan diinput pada aplikasi SIAP atau Sistem Informasi Administrasi Perkara. Kemudian salinan putusan diupload pada Direktori Putusan MA agar masyarakat bisa mengakses dan mengunduhnya. Atas putusan kasasi tersebut, Jaksa Kejari Surabaya akan mengeksekusi terdakwa. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya yakni Mia Amiati menerangkan kami agak berbesar hati yang pertama beliaunya terbukti bersalah, dan kami tidak akan menghalangi eksekusi ketika putusan secara fisiknya berada di kami, dan kita sudah melakukan pencekalan selama 6 bulan terhadap beliaunya, insya aman dan beliaunya berada di Indonesia. Dari ada ini namanya ya Surabaya. Bu, ini tadi ada yang keluar Bu, yang Lisa, Rahmat Lisa atau siapa tadi Bu? Oh, kalau Lisa ambilnya di Jakarta, bukan di sini. Kalau ini istrinya dari Kalongan. Beliau dipanggil untuk hari Jumat, tetapi ketika kami memanggil upaya paksa untuk memanggil yang bersangkutan, Pak suaminya meminta ikut juga sekalian periksa. Jadi padahal dalam payungnya untuk beliau hari Jumat, tapi sudah kami periksa tadi. Tim sebagai kejarnya yang sudah periksa. Bu, dengan keterlibatan kami masih belum terlibat Pak. Ya. Bu, dengan adanya keterlibatan gravitasi ada. Gregorius Ronald Tanur kan sudah keluar ya Bu ya. Tapi belum bisa di-download putusannya. Ya, itu terkait 5 tahun itu gimana Bu tanggapan dari juga? Yang jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita upayakan petunjuk pimpinan seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novum bisa kita PK. Nanti bagaimana eksekusi pimpinan. Yang jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Nah, untuk eksekusi sendiri gimana? Ya, tentu akan kami laksanakan sesudah ada putusan bisa kami download. Kan kita harus punya petikannya. Bu, Dari tadi masih belum terbuka masih terkait dengan penetapan pengacara atau kuasa hukum terdakwa yang ditetapkan tersangka suap, apakah juga akan ada mengarah penyidikan kepada terdakwa sendiri? Nanti itu semua materi dari Kejaksaan Agung Pak. Kami hanya memfasilitasi dan menjadi tim yang membantu, termasuk saya meminta SP untuk membantu bahkan kegiatan pemerintahan. Di teknis ataupun materinya kewenangan dari pusat. Bu, info yang salah satu hakim ada pengkondisian dengan wartawan itu apakah? Ya Bu, apakah ada oknum wartawan yang terlibat di ini Bu, gravitasi ini perkara ini Bu? Materinya belum tahu itu Pak itu. Ya. Untuk saat ini kepada para tersangka ini dianukan dengan pasal berapa Bu? Sementara masuk gratifikasi yang sudah jelas. 12B. Ya. 12B besar. Tidak ada unsur pasal 5 atau? Pasti ada, pasti saya yakin akan masih digali kan Pak. Ya. Ibu, Dan ini teman-teman bekerja tuh sudah 3 minggu di sini, kami silent operation kan. Siap Bu. Tim penyidik dari Kejagung sudah 3 minggu di sini. Sebelum eksekusi putusan kasasi itu yang 5 tahun, apakah pihak jaksa Jatim atau Kejari Surabaya melakukan pencekalan? Apakah pencekalan yang dulu itu pencekalan masih berlaku? sudah masih berlaku 6 bulan. Nanti kita lihat kalau sudah apakah sudah tidak berlaku, kita akan perpanjang. Dan alhamdulillah komunikasi dengan dulu kan masih jadikan imigrasi ya, alhamdulillah komunikasi sangat baik, beliau semua mendukung kinerja kami. Ya. Kalau posisinya sendiri di mana sekarang? Yang bersangkutan. Ya, kita tidak tahu, yang jelas sudah dalam pencekalan. Insya Allah aman, ada di negara Indonesia ya. Sudah pernah keluar sekali, tapi berdasarkan catatan imigrasi, tapi dia kembali ke Surabaya. Ya. Oke ya, cukup ya. Sementara saat dikonfirmasi,
I Gusti Bagus Muhammad Ibrahim selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak Surabaya, membenarkan telah melakukan pencekalan pada tanggal 8 Agustus tahun 2024, terkait keberadaan terkait masih berada di Indonesia atau tidak kami akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, ungkapnya. Jadi berdasarkan pertanyaan dari rekan-rekan media terkait dengan masa pencekalannya Saudara Ronald Tanur, jadi di sini kami sudah mendapatkan data informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa Saudara Gregorius Ronald Tanur, ya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Keva Menanu 23 Februari 1992, sudah masuk ke dalam daftar cegah tangkal terhitung sejak tanggal 8 Agustus tahun 2024. Ya, tuh yang Untuk keberadaannya sendiri masih aman di Indonesia, Pak, ya berarti? Ya, nanti kami akan lakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan data perlintasan yang bersangkutan, apakah ada di Indonesia atau di mana, ya. Jadi nanti kami sampaikan lebih lanjut. Tapi saat ini kami menyampaikan terkait dengan masa pencekalan Saudara Ronald Tanur. Terima kasih. Dari Imigrasi Tanjung Perak ada data Ronald Tanur keluar? Tidak ada. Jadi data perlintasan Saudara Ronald Tanur itu hanya ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Terima kasih, Pak. Perlu diketahui perkara ini berawal pada tanggal 24 Juli tahun 2024, ketika amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik. Hakim Erintuah menyatakan, terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang juga putra dari politisi PKB itu dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Selain itu, terdakwa juga dianggap masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas, ujarnya. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.